Oke, teman-teman semua, sebelum menyaksikan video ini, ada baiknya kalian like, subscribe, share, komen, dan juga buat teman-teman semua nih enggak Iya. yang pengen punya kantor. Pengen punya kantor tapi belum punya tempat. Oh, jadi sekarang gimana tuh? Kalau misalnya gue punya usaha, tapi gue nggak ada fisik kantornya, Ya, bisa nggak sih itu? gampang banget enggak? Lu tinggal cari aja kontaknya Mulai Indonesia di Google ataupun di Instagram. Kalian chat, kalian bilang kalian mau buka virtual office. Karena di Mulai Indonesia virtual office itu keamanannya sangat terjaga dan yang pasti harganya murah. Oh, ini tuh yang pernah dibahas sama Pak Presiden ya? Iya dong. Tentang virtual kemudahan office. kita membuka suatu usaha atau Betul. bisnis ya. Jadi kalian gak perlu punya tempat baru punya usaha, gak punya tempat pun, yang penting kalian punya produknya, kalian punya skillnya, pakai virtual office. Jadi gue langsung cari aja nih Instagramnya Mulai Indonesia. Betul banget. Terus nanti gue DM apa gimana nih? Di DM dan ada kontaknya juga tertera di sana. Oke. Langsung bilang ke adminnya kalau kamu pengen buka virtual office di Mulai Oke. Indonesia. Seperti itu. Siap. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. This is it. Selebeo. Yo, selamat datang di Asik Podcast. Oke. Hihi. Selamat datang lagi nih, Mas Tangga. Ya. Yo, oke Selamat datang. ya. Tadi seperti yang gue janjikan di episode sebelumnya, kalau kita akan membahas sesuatu yang viral. Oke. Oke. Apa tuh? Mas Angga tahu kasusnya Gofar Hilman, Tahu. ya kan? Tahu. Tentang ada banyak banget kasus yang berkembang. Oh ya. Ada pihak korban, ada pihaknya dari Gofar Hilman sendiri, Iya. ya kan? Itu karena kekuatan media sosial. Bahasanya mungkin bukan korban kali ya. Apa? Mas? Terlapor dan melapor. Ya, terlapor dan melapor. Itu pasti semua gara-gara kekuatannya media sosial dong. Iya, betul. Karena ini sempat trending di Twitter, akhirnya nge-up kemana-mana. Oke? Oke. Nah, bukan itu yang bakal kita bahas. Apa tuh? Kita akan membahas Soalnya agak ngeri ya. iya, takutnya ada yang tersinggung sana sini Iya. gitu. Soalnya kita lagi mau naik, nanti kita disomasi kan pusing juga. Iya, podcast kita nggak pernah memihak siapa-siapa. Iya betul. Kalau podcast yang di sebelah sana sih udah gede, disomasi sih bodo amat. Iya, ya kan? betul. Duitnya banyak lah kita nih Mas Angga. Siapa tahu gue diundang ya kan namanya. Iya Orang yang masalah. sono tuh. Kita ngomong bertiga main botak. Astagfirullah. Mas Bayu maksudnya yang botak. Iya, benar. Oke Mas Angga, ini menarik pembahasan kita. Apa tuh? Prostitusi atau berkembangnya informasi berbau prostitusi ataupun pelecehan seksual melalui media sosial Mas Angga. Oke. Banyak banget kan sekarang kasus-kasusnya. Banyak banget. Nah, Udah gue menjamur. pengen tahu nih dari pandangannya Mas Angga. Dari semua responden yang dulu ada ayam kampus, Oke. ada kucing. Iya. Apakah mereka menggunakan media sosial mereka, which is salah satu di antara media sosial yang sedang kita gunakan untuk memasarkan diri mereka sendiri atau memasarkan isu yang berkembang tentang pekerjaan mereka itu sendiri? Gimana Mas Angga? Ya kalau berdasarkan kemarin penelitian S1 gua, untuk sosial media yang umumnya dipakai enggak. Maksudnya umumnya dipakai apa? Ya itu Facebook, Instagram, apalagi ya. Ya yang standar-standar lah. Itu Snapchat. Twitter dan sebagainya dia nggak pakai. Nggak pakai malah. Nggak pakai. Maksudnya nggak pakai tuh dia tidak menggunakan itu untuk ranah pekerjaan dia di prostitusi. Oke. Gitu. Jadi kebanyakan mereka make itu kayak model Bitalk, micet. Bitalk, micet tuh. Kita Jangan. sebutin semua nih. Ya gitu. Jadi sekali lagi ini bukan yang ngejelekin tuh perusahaan ya. Ya iya. Atau itu chat ya, tapi itu banyak digunain lah sama orang yang menyalahgunakan. Iya betul. Menyalahgunakan fasilitas tersebut gitu. Just Tinder gimana? Tinder nggak terlalu sih, tapi pengalamannya ada aja. Tapi itu gaya baru. Jadi sebenarnya dari bukan gaya baru untuk prostitusi, tapi jadi lebih ke arah relationship. Ya kayak FWB. Oke. Ya. Terus sekarang kan banyak tuh anak-anak muda sekarang demennya di depan teman, di belakang mesra gitu kan. Ya yang kayak gitu-gitu aja, tapi nggak mengarah ke prostitusi. Gitu. Oke. Tapi gini Mas Angga, banyak banget kayak dulu namanya Kakao kalau nggak salah. Iya betul. Terus ada micet yang tadi lo sebutin. Itu kan jadi sekarang gua pribadi kenalnya sebagai aplikasi Ya. atau jejaring sosial yang seperti itu. Ya. Yang seperti Negatif, dalam ya. tanda kutip ya. Ya. Nah, gua nggak tahu salahnya di mana. Nggak mungkin kan mereka bikin satu aplikasi emang khusus untuk seperti Ya, itu gitu loh. betul. Nah, gua nggak tahu nih mulai ngejamurnya itu tuh gimana gitu Mas Angga.
di antara semua banyaknya media sosial yang udah terkenal, kenapa tiba-tiba ada satu media sosial yang muncul yang itu menjadi tempat seperti itu gitu maksud gua. Ya jadi sebenarnya kalau dari perawalan dari munculnya mereka ini kan sebenarnya dulu kita ada nih namanya tahapan kalau misalnya kita masih zaman sekolah, kuliah, kita kan makainya kan Line. Kalau kita udah mulai kerja kan kita mulai ke WhatsApp dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya itu awal dari Line karena ya gue nggak mengindikasikan dia juga mengawali semuanya, enggak ya. Cuman kebanyakan rata-rata tuh mulai dari situ. Kenapa? Karena di situ ada fitur nearby. Oke, yang terdekat itu ya. Ya, jadi walaupun mereka punya user atau account ID dan sebagainya, tapi mereka punya fitur nearby di mana mereka bisa mencari orang-orang terdekat. Nah, setelah itu kan kebanyakan yang seperti MiChat, BeeTalk itu kan sebenarnya kan account dating atau apps dating gitu kan. Yang pasti otomatis fitur utamanya adalah mencari seseorang yang terdekat di radiusnya mereka. Dan bisa diatur. Nah, itu yang sebenarnya orang banyak menyalahgunakan fitur nearby ini gitu. Malah untuk mencari ya kesenangannya pribadi, terutama untuk memuaskan seks gitu. Jadi bukan semata-mata cara jualan mereka seperti itu ya? Mungkin nggak? Maksud lo mungkin nggak? Ada kemungkinan itu nggak? Mereka sengaja mungkin. Pasti. Let's say mereka bikin satu aplikasi. Nah pasti kan mereka bakal kalah bersaing nih sama aplikasi yang udah ada dan akhirnya mereka menimbulkan itu gitu loh. No, enggak. Kalau menurut gua nggak tahu sih, gua belum pernah nanya juga ke si penciptanya. Cuman menurut gua nggak ada orang yang sengaja membuat account dating atau sebagainya yang memang sengaja. Mungkin kalau sekarang apps yang beberapa tuh yang berkembang yang namanya nggak terlalu gede, suka muncul tuh di iklan-iklan yang aneh-aneh tuh dengan cara menunjukkan menunjukkan wanita yang lagi joget atau apa segala macem gitu. Cuman di luar pada itu untuk niatan awalnya pasti enggak lah. Karena kan ibaratnya yang pernah gue juga bilang di awal, prostitusi akan tetap tumbuh ketika ada marketnya, ada konsumennya, ada peminatnya gitu. Jadi kalaupun mereka mencoba di satu sosial media atau di satu apps, kalau memang nggak works ya nggak bakal gitu. Tapi sedangkan kan konsumennya di mana-mana. Makanya. Itu yang membuat works dan orang jadi dari mulut ke mulut itu yang kuat. Gitu. How about Bigo Live? Kalau Bigo Live, dia kan stream. Ya itu lebih cara way-nya beda lagi dan kalau gua pribadi menilainya adalah itu lebih halus aja gitu. Jadi kita melihat show orang atau kemampuan orang gitu, entah dia berjoget, ada yang juga meramal tarot apa segala macam yang gue tahu. Itu mereka kan dibayar intinya. Terlebih daripada Bigonya, dia juga dibayar sama orang-orangnya kan, penontonnya nih. Karena mereka ngasih stiker lah, ngasih apa segala macam, itu yang juga membutuhkan uang gitu. Nah itu jadi malah meningkatkan kepuasan seseorang terhadap virtual sex gitu. Jadi memang yang awal-awal banget itu kan yang kayak model VCS, phone sex dan sebagainya. Nah karena itu sebagian dari bisnis model satu prostitusi, ya sekarang jadi cara orang lain gitu untuk meningkatkan pendapatan mungkin dan sebagainya, dan cara mudah ya gitu. Mungkin sekarang jadi orang tuh berpikiran ya selama gua nggak dipegang nggak apa-apa, mau ditonton kek gitu. Gue jadi ngeliatnya gitu. Jadi bahkan maksud gue, mereka ini sebenarnya kan kalau tadi balik lagi yang pertanyaan lo, mereka sengaja membuat itu, ternyata kan enggak. Kenapa? Karena gue ngelihat kalau misalnya Bigo dan live stream yang lainnya ya, karena gue lihat mereka punya sistem yang memang paten gitu loh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya nggak bisa direkam. Mereka sama kayak Netflix. Jadi kalau kalian mau screen recording pasti gelap. Jadi hitam semua, blackout gitu. Jadi kita nggak bisa nge-screen recording itu. Cuman balik lagi, pasti ada oknum-oknum yang memang pinter nih bagian-bagian kayak gitu ya. Kadang-kadang ada yang diupload di YouTube, ada yang benar. apa segala macam. Tapi kan bisa aja, let's say misalnya emang nggak bisa screen recording, dia punya 2 handphone bisa sambil ngerekam gitu kan? Ya, cuman kan ya balik lagi, orang kan sekarang juga di YouTube kan banyak. Maksud gue ada orang yang memang bikin untuk channelnya sendiri, ada yang orang ngambil dari channel orang lain lagi gitu kan? Nah itu yang bahaya sebenarnya. Gitu. Jadi memang sebenarnya yang paling penting adalah sinergi antar apps ini gitu loh. Kalau memang ada gangguan dari apps yang lain ya harusnya dia punya sistem tersendiri lah buat menghindari itu gitu kalau menurut gua. Tapi gini Mas Angga, balik ke beban moral ya. Beban moral. Kalau menurut gua beban moral bakal lebih tinggi yang itu enggak sih?
yang live stream karena which is kalau lo emang jual diri tapi diem dalam tanda kutip yang tahu-tahu doang, ya kan maksudnya lo tuh nggak tersebar gitu loh. Sementara kalau lo jadi penyiar Bigo itu kan sampai mereka joget-joget tuh mukanya mereka semua tuh kelihatan kan kemana-mana gitu. Nah menurut lo pribadi gimana? Kalau dari segi psikologinya bakal lebih berat yang live stream kah? Karena dia go public banget. Ya kalau menurut gua bagian dari live stream sebenarnya beban moral dia kan lebih ke arah diri sendiri ya. Maksud gua kenapa? Karena satu mereka nggak disentuh fisik. Oke. Gitu. Dan tapi mereka itu bebannya lebih ke arah beban kalau moral sih sebenarnya kalau menurut gua karena kan butuh kepercayaan diri pertama. Oke. Gitu. Jadi mereka pasti pede semua kalau menurut gua. Walaupun mungkin ada yang tadinya pemalu dan sebagainya. Yang gue lihat semakin berkembang pesat karena mereka kan punya agensi. Jadi ada manajemennya nih di dalam Bigo ini, ada manajemen lagi di mana dia ngatur-ngatur host-hostnya ini untuk live berapa seminggu, berapa kali, berapa jam dan sebagainya. Itu yang menurut gue sebenarnya positifnya adalah ngejar target untuk uang dan sebagainya kan, untuk diri sendiri gitu. Tapi balik lagi ketika memang live-nya di atas jam 10 malam, nah itu yang membuat mereka mungkin lebih berat ya. Karena yang gue lihat juga mereka niat gitu loh, dia punya banyak kostum, dia punya banyak make up, pakai banyak make up dan sebagainya, itu untuk masuk niat gitu maksud gue. Tapi yang gue lihat adalah dari prosesnya host-host ini yang darinya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa nih, atau misalnya host-host ini yang tadinya nggak, lu minum mulu kayaknya haus ya? Nggak kosong. Oh, ada dikit. dikit ya. Tadi gimmick. Ya deh, pokoknya gitu. Jadi intinya mereka nih menunjukkan lah kualitas mereka. Maksud gue walaupun dengan joget-joget gitu dan sebagainya ya ada hasilnya gitu loh. Jadi kalau misalnya terkait dengan beban moral dan sebagainya, menurut gue akan lebih berat tetap pada prostitusi yang aslinya. Gitu, karena stigma mereka udah kuat dari dulu gitu. Kalau Bigo Live kan mereka punya pembelaan tersendiri karena ya mereka tidak tersentuh fisik gitu aja. Tapi kan gak ada kemungkinan kan, bisa aja mereka ada yang ngedirect langsung di luar live-nya gitu misalnya untuk. Ya itu tidak menutup kemungkinan, pasti ada oknum itu gitu. Tapi yang jelas ini juga hal menarik sebenarnya bagi gue karena live stream nih agak sulit kan, karena gue sebenarnya juga tertarik untuk meneliti itu karena ya gue juga penasaran gitu. Motivasi sih gue nggak terlalu tertarik ya, atau pengambilan keputusan, tapi gue lebih tertarik kepada status atau perasaannya terhadap dirinya dia sendiri gitu. Karena gue lihat ada yang kayak janda anak satu, bahkan kayak mereka anaknya juga dilibatin dalam live itu gitu. Anaknya dilibatin tapi pas jam 10 malam anaknya udah tidur ya baru ibunya joget-joget gitu. Gue juga pernah nggak tuh masa nggak gitu nontonin ibu itu joget-joget. Gue pada saat penelitian yang pertama ini yang tentang ayam kampus, gue juga neliti yang model yang live stream gitu. Karena gue mencoba buat banyak case yang tentang prostitusi di Indonesia apa aja buat ngebuka mata masyarakat juga gitu. Bahwasannya model-model kayak gini tuh nggak bisa dihindari. Jadi jangan muna juga dan jangan kita naif gitu. Oke Mas Angga, terakhir deh. Ya. Mungkin nggak kalau prostitusi online ini akan berhenti? Menurut lo? Enggak. Faktornya? Prostitusi online? Iya, prostitusi online yang kayak live stream gini, mungkin kan dari Kominfo akan membatasi atau apa gimana? Menurut lo pribadi? Menurut gue enggak. Kalau secara harafiahnya aja dari awal prostitusi sendiri secara garis besar tidak pernah mati, dan pekerjaan tertua di dunia ya prostitusi gitu loh. Dan sekarang ada nge-twist dengan caranya online, justru itu menambah kemungkinan dan cara-cara lain. Entah mungkin nanti kita sekarang kan udah ada tuh kayak PS, kayak PlayStation, kita bisa main game serasa kita di dunia itu. Ya virtual itu kan juga udah mulai berkembang, bahkan di situs porno pun dewasa kita udah bisa yang pakai 4K gitu, yang VR gitu, virtual reality. Oh iya pernah lihat tuh gue. Iya, jadi justru itu makin mempermudah. Jadi malah dia mengikuti. Menurut gue makan mengikuti teknologi dan sebagainya, malah nggak mati. Itu mungkin beberapa sektor mati, dalam arti maksudnya sektor ya mungkin tadi yang konvensial ya, yang masih berdiri di pinggir jalan dan sebagainya, itu mungkin akan berlarut-larut lah, hilang ataupun semakin menipis. Oke, gokil. Pembahasan kita kali ini tentang prostitusi melalui media online.
Jadi buat teman-teman semua nih, maksudnya seperti kata Mas Angga, hal ini nggak bakal bisa hilang, hal ini nggak bakal bisa mati, hal ini akan terus ada. Jadi mungkin buat sebagian teman-teman yang memang aware sama anaknya atau sama ponakannya, mungkin kan ini bisa diakses apa aja Mas Angga ya. Betul. Apalagi anak-anak kecil zaman sekarang kan mereka jago banget main gadget. Betul. Jadi nggak ada kemungkinan mereka mungkin akan melihat sesuatu di saat umur mereka belum cukup untuk melihat itu gitu ya. Jadi saran dari kami adalah diawasi betul anaknya ataupun ponakannya, karena Mas Angga pun sudah bilang kalau ini tidak akan hilang, membatasinya juga susah karena semakin menjamur. Ya banyak banget yang bermunculan. Kita bisa meminimalisir kemungkinan lah. Ya, betul, orang-orang terdekat kita ke sana. Maksudnya tidak menyerang pihak manapun, tidak menyerang aplikasi apapun, betul. Karena mereka bebas berkarya, bebas menjual aplikasinya gitu ya. Tapi kebebasan kan juga ada batasnya gitu kan. Iya, betul sih. Ya kalau gitu susah ya. Tapi ya nggak apa-apa. Benar. Memang. Tapi kan maksud gue kebebasan ada batasnya gini. Kenapa? Karena Polri gitu, maksud gue nih, gue bawa Polri kenapa? Karena gue juga baru baca kan sekarang udah ada cybercrime sendiri, polisi cybercrime sendiri. Jadi maksud gue itu mendukung bahwasannya suatu pencegahan ataupun filter paling tidak gitu. Jadi tidak menjamur yang benar-benar orang kewalahan di mana-mana jadi seks publik dan sebagainya, enggak gitu. Jadi tapi semoga lah jadi seks publik ya. Enggak juga dah. Enggak dah. Jadi enggak dah. Gitu. Jadi gitu. Jadi selama ada filternya, ya kalau kita juga jangan nyerahin juga ke aparat atau pemerintah. Kita juga bangun dari diri kita sendiri untuk menghindari hal tersebut gitu. Oke. Siap, thank you. Tadi sudah disinggung sama Mas Angga sedikit buat next episode. Apa tuh? Mungkin Mas Angga nggak sadar tapi ini ada next episode kita. Emang kadang-kadang gue gitu ya. Iya. Ngomong apa ya jadi episode lagi. Kita bahas FWB. Oke. Seru gak sih? Seru. Lu punya kan? Bukan punya, pernah. Mungkin buat ceweknya Mas Angga yang di Jerman, dia pernah punya FWB ya? Enggak dah. Nuduh. Oke, gua Kevin. Ya, gua Angga. Sampai bertemu di podcast asik selanjutnya. Bye-bye. Bye. Slebeo.